ketika Allah bicara tentang masalah yang dihadapi manusia, maka kuncinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar itu adalah separuh dari solusi. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Podcast Surabaya Mengaji, yang mana insya Allah di setiap pertemuannya kita akan membahas tema-tema menarik yang sedang hangat diperbincangkan dan dibahas dengan sudut pandang agama. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan guru kita, yakni Ustadz Hanan Yasir Hafidhahullah Ta'ala. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Mas Raga, semoga Mas Raga sehat selalu. Amin Allahumma amin. Barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustadz. Ya. Nah Ustadz, mohon izin pada kesempatan hari ini kita bahas tentang sabar ada batasnya. Mungkin kadar sabarmu perlu di-upgrade. Masya Allah. Temanya Masya Allah sekali Ustadz. Jadi nah Ustadz, dalam keseharian banyak kita temui Ustadz, ada perkataan itu yang mengatakan sabar juga ada batasnya, lama-lama bisa habis nih kesabaranku. Sabar-sabar memang mau sampai kapan? Masya Allah. Ini menarik Ustadz untuk dibahas. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustadz yang mohon izin kami sampaikan. Yang pertama mungkin ini Ustadz, mungkin Anda ketahui bahwasanya sabar itu ketika kita dzolimi atau kita dimaki, kita dipukul, kita diam saja, kita nggak membalas, itu sabar. Nah, apa ada arti khusus Ustadz, dalam Islam mungkin ya terkait sabar ini dan hukumnya bagaimana Ustadz? Monggo Ustadz. Baik, bicara masalah sabar, maka sabar ini bagian dari setengah dari agama kita. Masya Allah. Karena agama kita terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Maka Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mu'min. Perkaranya orang muslim itu sangat menakjubkan. Ketika dia ditimpa kebaikan dia bersyukur, ketika dia ditimpa keburukan dia bersabar. Maka sabar ini adalah setengah dari agama kita. Dan sabar, kalau kita bicara arti sabar itu adalah al-habs, yaitu ketika seseorang menahan diri, menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang gak pantas, menahan hati dari menggerutu dan mempertanyakan takdir yang telah Allah tetapkan, menahan anggota badan dari melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesabaran itu sendiri. Maka bicara tentang sabar, kita bicara tentang ibadah yang sangat agung, ya. Jangan dikira ibadah itu bicara tentang sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, sabar kita adalah ibadah yang sangat luar biasa. Maka dari itu tidaklah ada kisah para nabi, tidaklah ada kisah para rasul, melainkan di setiap kisah itu senantiasa ada episode kesabaran. Artinya apa? Kesabaran ini adalah ibadah yang sangat agung dan sangat mulia. Sampai para nabi dan para rasul itu punya ibadah yang namanya kesabaran. Maka Rasulullah sampai menyebutkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma amsal fal amsal. Dan orang yang paling berat ujiannya di hadapan Allah adalah para nabi. Kemudian orang saleh dan orang yang semisal dengan mereka. Jadi bicara masalah sabar, kita bicara tentang ibadah, ketaatan, kewajiban yang luar biasa. Hanya orang-orang pilihan yang diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam ibadah yang bernama kesabaran ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustadz, kemudian mungkin tadi membahas tentang sabar Ustadz. Untuk berikutnya ini gini Ustadz, bolehkah Ustadz ya kita balas dendam ketika kita dizolimi sama seseorang Ustadz? Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Bolehkah balas dendam ketika seseorang dizalimi oleh orang lain? Nah, Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ketika ada seseorang dizalimi, maka orang yang terzalimi ini diberikan dua pilihan di dalam agama kita. Yang pertama adalah dibolehkan bagi orang yang terzalimi untuk menuntut keadilan. Maka dalam Islam ada istilahnya al-qisas. Al-ain bil-ain, al-udhun bil-udhun, wal-anfus bil-anfus. Mata dibalas dengan mata, telinga dengan telinga, jiwa dengan jiwa, darah dengan darah. Itulah keadilan Islam. Dan boleh bagi kita menuntut keadilan.
walaupun kemudian endingnya Islam mengarahkan untuk idfa billati hiya ahsan, maka balaslah dengan cara yang baik, balaslah dengan cara yang elegan, balaslah dengan cara yang lebih mulia. Maka boleh bagi seseorang untuk memaafkan dan menjadikan kezaliman yang dia dapatkan itu menjadi deposit dia di akhirat kelak. Maka bicara masalah agama kita adalah agama yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Islam menegakkan keadilan dan Islam juga mendorong umatnya untuk memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zalim. Dan itulah agama yang menjadikan kita merasa ini adalah agama yang sempurna. Maka semoga Allah teguhkan kita di atas agama yang sempurna ini. Insyaallah. Nah Ustaz, untuk selanjutnya Ustaz, apakah ada Ustaz balasan bagi orang yang istiqomah dalam bersabar Ustaz? Baik, jikalau kita melihat kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, setiap ujian, setiap musibah yang dihadapi dengan penuh kesabaran, itu endingnya senantiasa menjadi happy ending. Insyaallah. Sebagaimana ayahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika ditimpa dengan sebuah ujian yang begitu berat, maka disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fasobrun jamil, maka bersabarlah dengan cara yang cantik ya. Jadi ternyata ada sabar yang sifatnya cantik. Endingnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia. Maka tidaklah ada kesabaran yang disemai, maka akan menghasilkan tanaman yang sangat indah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka percayalah bahwa di balik setiap kesabaran kita, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan balasan yang sangat luar biasa. Maka apapun masalah kita, solusinya hanya pada sabar. Maka ketika Allah bicara tentang masalah yang dihadapi manusia, maka kuncinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar itu adalah separuh dari solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi tidaklah orang itu bersabar, dia sudah menghadirkan solusi dalam hidupnya. Dan tidaklah ada keutamaan, jikalau tidak ada keutamaan kecuali solusi itu sendiri, maka sungguh ini sudah menjadi keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk orang yang dikuatkan di jalan kesabaran ini. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah Ustaz, syukran jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, pemirsa sekalian podcast Surabaya Mengaji, kami informasikan juga untuk bisa menyaksikan tema-tema di podcast Surabaya Mengaji yang lainnya. Nah teman-teman sekalian, syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.